Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu as-sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaf fi kitabihi at-takriratu as-sadidatu hafazahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang syurut sihhatil wudu, syarat-syarat sahnya wudu. Sudah kita bahas, ada berapa kemarin? Syaratnya ada 14. Nah, sekarang kita masuk permasalahan wudu. Kalau kemarin terakhir ada kita membahas masalah jikalau ada seseorang itu mau berwudu tapi dia lupa apakah yang sebelumnya ini dia masih punya wudu atau tidak punya wudu, maka dia tidak boleh berwudu kecuali dia betul-betul yakin sekarang dia memang tidak punya wudu. Kalau seandainya ada orang yang berwudu lalu dia ragu-ragu, aku tadi punya wudu kah enggak, punya wudu kah enggak, lalu dia berwudu langsung. Setelah selesai berwudu baru dia sadar, oh aku tadi memang sudah batal. Yang sekarang ini apa hukumnya? Yang sekarang yang dia wudu ini wudunya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak yakin tuntutan di dalam berniat. Wudu itu kan niatnya untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau dia ragu-ragu itu belum yakin namanya tuntutan dalam niat wudu. Nah, jadi kalau ada timbul masalah kamu seperti itu, maka lebih baik batalkan wudumu lebih dahulu. Setelah itu baru yakin sudah begitu. Baik, kita lanjut. Permasalahan saat ragu-ragu apakah sedang hadas atau suci. Kamu mau sholat asar, lalu kamu bilang, aku ini masih punya wudu kah? Batalkah wudu kah? Batalkah wudu kah? Batalkah wudu kah? Nah, bagaimana hukumnya? Kamu nggak mau berwudu sekarang, mau langsung sholat. Kalau masalah yang pertama tadi, kamu tuh mau berwudu, cuman ini yang wudu pertama ini masih adakah wudunya atau tidak? Adakah tidak? Daripada ragu-ragu, aku mau berwudu aja. Ketika selesai wudu, baru setelah itu sadar, oh aku tadi kan ini setengah jam yang lalu kentut. Wudu yang kamu kerjakan sekarang ini tidak sah. Kenapa? Karena tidak yakin dalam tuntutan niat wudu. Nah, kalau ada ragu-ragu seperti itu, lebih baik kamu batalkan sekalian. Batalkan, kentutkah, megang alat kelamin langsungkah. Nah, sekarang yakin sudah batal, baru berwudu. Nah, sekarang masalah yang kita bahas ini, perhatikan nih supaya kamu paham nih permasalahan-permasalahannya. Yang kita bahas sekarang ini, kamu tidak mau berwudu, mau langsung sholat. Cuman ragu-ragu, aku punya wudu kah? Apa enggak ya? Batalkah enggak? Batalkah enggak? Kamu mau langsung sholat tanpa berwudu. Nah, sekarang kalau ada timbul keraguan seperti itu langsung sholat, bagaimana sholatmu ini? Pernah gak timbul perasaan seperti itu? Abu ya jalan naik mobil,
mau sholat, sudah adzan, mampir mau sholat. Kata Buya, batal nggak ini. Nah, Abuya nggak mau berwudu, batal nggak, langsung mau sholat. Boleh nggak itu? Ragu-ragu, masih punya wudu atau sudah batal? Masih punya wudu atau sudah batal? Nah ini masalahnya di situ tuh. Paham ya? Nah, bukan yang kita sebutkan masalah pertama tadi itu mau berwudu, ini nggak mau berwudu, mau langsung sholat. Baik, perhatikan. Satu. Jika ada orang yang meragukan kesuciannya dan telah yakin bahwa ia telah berhadas, ya, meragukan kesuciannya dan telah yakin dia berhadas, atau ragu-ragu akan hadasnya dan yakin akan kesuciannya, bagaimanakah hukumnya? Jadi kebalikannya, yakin berhadas tapi telah yakin bersuci tapi telah berhadas. Kebalikannya telah berhadas tetapinya sudah yakin bersuci. Nah, ini kita lihat. Jawabannya, gambaran permasalahan di atas adalah ini digambarkan ya. Ketika hendak melakukan sholat, ia kemudian ragu-ragu apakah ia hadas atau kau tidak. Nah, nih Rizki Akbar nanti pas mau sholat asar, aku masih berwudu kah batal, wudu kah batal, boleh nggak si Rizki Akbar langsung sholat asar? Kita lihat jawabannya. Jika ia yakin telah hadas, semisal ia telah buang hajat di jamban agak lama, kemudian ragu-ragu apakah tadi sudah wudu apa belum, maka ia dihukumi berhadas. Sebab itulah yang diyakini. Kata Rizki Akbar, aku tadi yakin kencing. Aku tadi yakin jam 2 kan kencing. Nah, yakin kan dia berhadas. Cuman aku ragu-ragu apakah tadi aku habis kencing berwudu atau enggak. Aku biasanya sih kalau habis kencing berwudu. Ada enggak seperti itu? Nah, Abuya sering begitu. Abuya biasanya kalau habis mandi pasti berwudu. Habis mandi pasti berwudu. Nah, mungkin ada suatu saat nanti Abuya enggak kebiasaan itu. Habis mandi tiba-tiba ada sesuatu yang lain mau dikerjakan, cepat-cepat berwudu belum. Nah, karena kebiasaannya sudah mandi, biasanya mandi lalu berwudu. Nah, suatu hari mandi tapi lupa berwudu. Ya, nah itu sering seperti itu terjadi, maksudnya masalah begitu. Nah, jadi kembali ya, contoh Rizki Akbar. Jadi Rizki Akbar jam 2 yakin buang air kecil, terat begitu. Kebiasaannya si Rizki Akbar ini memang habis kencing berwudu, tapi hari itu lupa. Pas mau sholat asar, aku ini tadi kencing jam 2. Cuman aku lupa apakah tadi aku berwudu atau tidak, berwudu atau tidak. Yang mana yang yakin? Antara berhadas dengan berwudu, yang mana yang yakin? Yang kencing, yang berhadas yang yakin. Yang berwudunya yakin atau tidak? Tidak yakin, ragu-ragu. Itu yang masalah pertama. Yakin bersuci, yakin berhadas tapi ragu-ragu bersuci. Nah, ini. Yakin berhadas tapi ragu-ragu bersuci. Apa hukumnya? Maka hukumnya adalah Rizki Akbar kalau mau sholat asar dia tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia berhadas. Karena yakinnya berhadas, wudunya nggak yakin. Paham nggak? Itu yang timbul masalah. Batal enggak, batal enggak, batal enggak, batal enggak.
Berudu enggak, berudu enggak, berudu ya. Ini bukan batal-batal enggak ya. Berudu enggak, berudu enggak, berudu enggak. Oh, yakin enggak berudu. Ambil asal masalah. Khudh min aslil masalah. Ambillah di asal masalah. Apa asal masalahnya? Yaitu kamu belum berudu. Kamu waktu lahir berudu enggak? Kamu waktu lahir di dunia, Abuya waktu lahir di dunia ini berudu apa enggak? Enggak berudu. Nah, ingatin, kalau timbul masalah aku punya wudu atau enggak? Aku punya wudu apa enggak? Jawabannya adalah enggak punya wudu. Kenapa? Karena waktu lahir ke dunia belum berudu. Yakinnya tadi adalah belum berudu. Begitu juga bila ia yakin telah bersuci agak lama, kemudian ia ragu-ragu apakah wudunya batal, apakah belum, maka ia dihukumi suci. Kebalikannya nih. Kalau tadi yang pertama apa? Yakinnya yang mana? Berhadas. Yang ragu-ragu wudunya. Nah, sekarang beda. Si Rizky Akbar yakin berudu jam 2, yakin, secara yakin berudu, yakin. Aku yakin berudu. Nah, kemudian mau sholat asar 3:30. Habis jam 2 tadi kemana-mana kan Rizky begawi sana begini, loncat sana, loncat sini mainan. Sampailah asar. Mau sholat asar, kata Rizky Akbar, aku ini batal enggak ya? Batal enggak? Apa jawabannya? Batal atau tidak? Tidak batal. Kenapa? Karena yang yakin yang mana? Yakinnya wudu. Maka yang setelah ini adalah dia yakin, dia ambil keputusan bahwa dia tidak batal. Kenapa? Karena yakin berudu. Asalnya kan tadi berudu. Khudh min aslil masalah. Ambillah dari asal masalahnya apa. Kalau dia yakin tidak berudu, maka dia tidak berudu. Kalau yakinnya dia sudah berudu tapi ragu-ragu apakah batal, maka yakinlah dia sudah berudu. Karena itulah yang dapat diyakini. Fahimtum? Lain masalah nanti ya, aku yakin masih punya wudu. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, kata Rizky Akbar. Aku tadi jam 3 itu kentut. Umpama ya, jam 3 kan kentut. Apa sholatnya ini batal atau tidak? Batal. Karena apa? Karena dia sudah yakin batalnya itu. Paham ya? Nah, jadi kalau ada timbul keraguan seperti itu, ambil yang yakin. Setelah itu lupakan, jangan lagi diingat-ingat masalah itu. Sehingga standar penetapan hukumnya adalah mengambil yang diyakini. Ingatin ya, ambil yang diyakini. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun Sofwatu Al-Zubat dan beserta yakin telah hadas atau suci ketika datang keraguan atas kebalikan keduanya, maka amalkan keyakinannya. Nah, intinya ambil yang yakin. Fahim tuh? Baik, fokus lagi, fokus. Yang kedua, ini masalah sering terjadi nanti ya. Nomor 2, ketika seseorang yakin telah bersuci dan juga yakin telah berhadas, namun masih ragu-ragu mana yang lebih dahulu dari keduanya, bagaimanakah hukumnya? Perhatikan, ini yakin dua-duanya, yakin berudu, yakin berhadas, yakin berudu, yakin kentut, tapi lupa yang mana duluan. Wudu dulu kah baru kentut, atau kentut dulu baru
berudu. Kalau kentut dulu baru berudu berarti wudunya apa ya? Sah. Kalau wudu dulu baru kentut berarti wudunya apa? Batal. Nah ini dua-duanya yakin sudah berudu dan juga sudah kentut, tapi tidak tahu yang mana yang duluan, lupa. Sering nggak permasalahan itu terjadi? Pernah nggak? Nah, kalau Abu sih kayaknya bisa juga mungkin ya, tapi tidak tahu lah. Kayaknya belum pernah mengalami ini. Tapi kalau mengalami yang nomor 2 tadi sering, mengalami nomor 1 sering. Kalau yang nomor yang sekarang ini kayaknya belum pernah kayaknya. Tapi wallah alam. Ya. Ingatin permasalahannya, la ilaha illallah, fokus. Yakin melakukan 2 hal. 1, yakin berudu. 2, yakin berhadas. Atau kita langsung aja ambil poinnya, kentut. Yakin berudu, yakin juga kan kentut. Tapi yang menjadi ragu-ragu yang mana duluan? Apakah wudu duluan ataukah kentut duluan? Yang mana? Enggak tahu. Wudu duluan baru kentut atau kentut duluan baru wudu. Gimana masalah itu? Gimana kalau ada timbul masalah seperti itu? Perhatikan. Jawab. Gambaran permasalahan ini adalah semisal setelah terbitnya matahari ia yakin telah berhadas sekaligus bercuci, namun yang masih diragukan apakah ia hadas terlebih dahulu kemudian bersuci ataukah sebaliknya. Ini contoh nih ya. Kamu habis selesai belajar jam 7. Setelah jam 7 ngapain biasanya? Makan. Habis makan ke kamar mandi. Pasti sudah umpaman ya, yakin kencing atau yakin buang air besar dan juga yakin berudu karena mau belajar. Nah, kemudian masuklah belajar. Jam 8 atau jam 9 aku tadi berudu, yakin. Kencing juga yakin. Cuman bingung yang mana yang duluan. Kencing dulu baru berudu atau berudu dulu baru kencing. Lupa nih. Bagaimana hukumnya ya? Maka hukumnya ia mengambil keadaan yang berbalik dengan keadaan sebelum terbitnya matahari. Jika sebelum terbitnya matahari ia dalam keadaan hadas, maka sekarang ia dihukumi suci. Karena sesungguhnya hukum asalnya adalah tetapnya hadas tersebut. Nah, jadi kalau ada timbul seperti itu masalah, ambil lihat sebelum jam 7 tadi, sebelum timbul matahari. Kamu biasanya kalau jam 7 itu batal gak wudumu? Wah, aku gak batal. Kenapa? Karena habis belajar, habis nyetor Al-Quran, jam 7 itu sholat duha. Kamu yakin tadi sholat duha? Iya, yakin aku sholat duha. Maka kalau seperti itu, sekarang dia dikatakan suci. Nah, dan jika sebelum terbitnya matahari kebiasaannya selalu memperbarui suci, maka sekarang ia dihukumi hadas. Kamu biasanya kalau jam 7 itu batal enggak? Aku biasanya kalau sebelum jam 7 itu kencing juga. Ya, kencing juga, kemudian berudu. Nah, berarti kamu yang setelah jam 7 itu yang kamu yakin tadi ada kencing, ada kentut, ada berudu, apa hukumnya? Nah, kalau timbul masalah seperti itu, yakin waktu sebelum jam 7 itu adalah sering berudu, maka sekarang yang setelah jam 7 ini itu adalah
dalam keadaan suci. Nah, itu kalau kebiasaannya tadi sebelum jam 7 atau sebelum terbit matahari. Kalau dia batal berarti setelah jam 7 suci. Kalau kebiasaannya sebelum jam 7 itu dia berwudu, maka setelah jam 7 ini dia berarti batal. Itu kalau lihat sebelumnya. Jika tidak memiliki kebiasaan. Nah ini yang sering terjadi. Aku biasanya jam 7 itu tidak ada batal, sudah juga berak. Nanti setelah makan baru buang air besar, baru kami, baru berwudu dan sebagainya. Nah, kita ulangin. Jika tidak memiliki kebiasaan demikiannya sebelum timbul matahari, maka sekarang ia dihukumi suci. Nah ya, jadi kalau tadi umpama Rizky Akbar setelah jam 7 makan, kemudian dia ke kamar mandi, setelah itu kemudian buang hajat dan sebagainya lalu berwudu. Nah cuman jam 9 ragu-ragu, aku yakin tadi kencing, aku yakin juga berwudu, cuman lupa yang mana yang duluan, berwudu atau kencing. Maka sekarang dihukumi adalah bersuci. Ya, paham ya? Karena kenapa? Karena pada umumnya orang kencing dulu baru berwudu. Nggak ada orang berwudu dulu baru kencing. Ada nggak seperti itu? Ya. Dan jika tidak mengetahui keadaan sebelum terbitnya matahari, maka sekarang ia dihukumi hadas dan wajib melakukan wudu. Nah, tapi kalau seandainya dia yakin berwudu, maka sekarang dia berhadas. Ya. Namun yang lebih utama adalah melakukan sesuatu yang menyebabkan hadas terlebih dahulu, kemudian wudu agar benar-benar yakin akan kesuciannya. Intinya, perhatikan ini ya, kesimpulannya supaya paham. 1. Kalau ada orang ragu-ragu apakah dia berwudu atau belum, punya wudukah atau belum, punya wudukah atau belum, maka ambillah secara yakin bahwa belum punya wudu. Kenapa? Karena seseorang itu ketika lahir belum punya wudu. 2. Kalau kamu yakin sudah berwudu, tapi ragu-ragu apakah sekarang sudah batal atau masih punya wudu, batalkah belum, maka ambil masih bersuci. Kenapa? Karena yang yakin tadi adalah sudah berwudu. 3. Kalau seandainya ada permasalahan, ini yang 3 ini yang agak panjang ya. Kalau yang ketiga ini ada permasalahan, kamu yakin buang air kecil, kamu juga yakin berwudu, tapi lupa yang mana yang duluan, apakah kencing duluan atau wudu duluan baru kencing. Nah, kata pengarang memang ada hukum tersendiri. Sebaiknya adalah dalam masalah ini kamu batalkan, yakinkan, lalu berwudu. Nah, jadi kalau ada yang nomor 3 ini, aku tadi kencing, aku juga tadi berwudu, cuman nggak tahu yang mana yang duluan, wudu kah kencing kah, aduh bingung. Sudah, kamu langsung ke kamar mandi, pegang alat kelaminmu langsung batal, atau kentut sekalian, kentut, lalu berwudu lagi. Itu lebih aman dan lebih meyakinkan, walaupun tadi ada hukum tersendiri. Cuman kalau hukum tersendiri itu agak panjang dan juga membingungkan. Faham tuh? Wallahu a'lam.